Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang, pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, jamaah sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bersilaturahmi, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi di Kota Semarang. Jadi Semarang dengan tempat saya tidak jauh, dekat, 1 jam lebih 40 menit, nggak nyampe ya, 1,5 jam lah. Saya Temanggung tapi perbatasan Kendal, turun lewat Mboja sampai sini ya. Lihat jadwal jam 8 sampai sini jam 7:04, lebih awal dari panitia. Ya, karena khawatir macet di jalan maka sengaja 5:30 saya berangkat sehingga sampai sini masih pagi ya. Alhamdulillah cerah ya, alhamdulillah. Acaranya halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab tapi orang Arab nggak paham. Halal bihalal kan, halal dengan halal. Oh maksudnya itu. Orang Arab itu nggak paham istilah halal bihalal itu, karena itu murni istilahnya yang digunakan oleh orang Indonesia. Maka ada istilah lagi minal aidin wal faizin. Orang Arab ya paham. Minal aidin ke opo itu, wal faizin nggak paham. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum ya paham. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Itu biasa orang Arab pakai itu. Kalau ketemu Aidun Sa'id, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Nah, ini yang biasa dipakai orang Arab. Tapi minal aidin wa faizin kyopon. Jadi Arab yang diindonesiakan. Karena ini murni tradisinya masyarakat Indonesia. Saya di Mesir cukup lama, 26 tahun. Sudah temen ya? Saya dulu sanawiyah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pas mau aliyah ada pendaftaran beasiswa ke Al-Azhar, langsung daftar sampai sana ngulang SMP, SMA, S1, S2, baru pulang
berangkat 96 baru pulang 2022. Jadi di Indonesia baru 2,5 tahun ya. Nah, selama 26 tahun itu tidak ada acara halal bihalal. Orang Mesir itu kalau yang ramenya itu bukan lebarannya, ramenya itu Ramadannya. Nah, Ramadan itu rame, lampu-lampu masjid, qiraatul Qur'annya rame. Yang rame lagi apa? Tarawehnya. Tarawehnya itu standarnya berapa? 3 jam. Orang 10 menit rampung. Ini namanya taraweh cap Nusantara. Taraweh rekaate oke nang 10 menit rampung. Nah, orang Mesir bingung itu kalau ada taraweh kok 10 menit rampung itu. Ini model apa gitu kan. Taraweh itu tenang, santai. Makanya 3 jam baru kelar. Satu kali taraweh 1 juz, 2 juz begitu. Jadi kalau Ramadan simaan Qur'annya atau tadarusannya, ya tadarusannya itu ya waktu taraweh itu. Jadi imamnya 1 kali baca, 1 kali taraweh 2 juz kan, 2 juz, 2 juz. Nanti khatamannya terakhir itu biasanya tanggal 27. Khataman 27 itu bisa 3 juz begitu. Nanti karena mazhabnya Syafi'i ya, apa ada kunut witir. Nah, kunut witirnya itu bisa setengah jam sendiri. Kunutnya itu orang jur tarawih rampung 10 menit, kunutnya tok setengah jam. Mesir. Kalau di Indonesia dipraktekkan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, entek jamaah. Sing jamaah banyak bangsa jin ora ketok. Iya. Tapi itu memang beda budaya. Saya sering sampaikan, saya alhamdulillah ngaji lintas ormas. Yo sering ngisi di Muhammadiyah karena orang Muhammadiyah. Yo sering ngisi di NU. Yo ngisi di Rifaiyah. Sini ada nggak ya Rifaiyah ya? Jamaah Rifaiyah itu mirip kayak NU, tapi zikirnya lebih panjang. Ya. Saya selalu sampaikan apa adanya, sholat itu yang penting menetepi syarat rukun. Nggak usah buru cepet. Yang penting syarat rukunnya baik, silahkan mau 11, mau 23, mau 36, mau 46, mau 56, terserah semuanya boleh. Asalkan sesuai dengan syarat rukun. Kalau kita sesuai dengan majelis tarjih 11 rakaat. Tapi tidak boleh menyalahkan yang kurang dari 11. Itu namanya marjuh atau lemah menurut kita ya. Selama 26 tahun di Mesir ini jadi tahu tentang Muhammadiyah. Ternyata Muhammadiyah itu luar biasa, berkembang juga di Mesir. Jadi di Mesir itu ada tapak suci. Kebetulan waktu itu tahun 2010 akhir bulan Oktober itu ada pendaftaran lokal staff. Nah, saya ikut daftar. Alhamdulillah masuk. Ditempatkan di bagian kebudayaan. Program pertama saya apa? Memasukkan tapak suci Putra Muhammadiyah sebagai kursus di tempat lembaga kebudayaan di bawah KBRI untuk orang Mesir. 2011 Januari, jadi baru 2 bulan, 3 bulan saya mulai di KBRI, langsung kita buat kursus tapak suci Putra Muhammadiyah. Setahun itu yang ikut berapa? Lumayan, 3 orang. Nah, apalagi kemudian terjadi revolusi, udah agak banyak waktu itu, 2012. Ya kan 2012 mulai rame Mesir itu setelah revolusi itu, sudah agak banyak, ada sekitar 16-17. Satu orang yang kita gadang-gadang orang Mesir ini bagus, orang Mesir ini kelak bisa jadi pelatih. Malah kemudian Mursi diturunkan, ikut demo, ketembak. Wah, beneran itu ketembak, saya lihat fotonya, astagfirullah, langsung nggak meninggal tapi lumpuh kepalanya. 2 orang, 1 tertembak sininya. Waduh, asli itu gegeran beneran itu. Saya pun hampir ketembak itu. Pulang dari KBRI kedutaan, mau nggak mau jalannya harus lewat Tahrir, nggak ada jalan lain. Baru lewat situ ada jalan bulu, tembak-tembak, orang bubar semua. Ikut lari saya, balik ke KBRI, jantungnya itu sudah kayak tinggal berapa kali detak itu, saking
kagetnya itu. 1 jam setelah tenang baru pulang ya. Jadi karena revolusi begitu rame ya, akhirnya kurang berkembang. 2014 mulai berkembang. Sekarang anggota tapak suci asli orang Mesir jumlahnya 6.000. Ya. Dari 6.000 itu 60-an 5% mungkin perempuan. Iya. Orang Mesir itu, dan kebanyakan yang ikut biasanya memang orang-orang yang Islamiyun. Kalau yang ideologinya agak dekat ke IM, agak dekat ya, tapi bukan orang-orang IM. Mereka itu semangat belajar tapak suci. Kenapa? Ternyata tapak suci itu punya keunikan. Mereka itu nyebutnya silat Islami. Loh, kok emang ada silat gak Islami gitu? Karena bagi mereka itu taunya taekwondo, kungfu, ya, apalagi karate, kan? Jadi ketika mendengar ada silat, ada bela diri dari Indonesia, itu bagi mereka luar biasa. Ternyata ada dari dunia Islam seni bela diri juga. Bukan hanya Jepang, bukan hanya Korea, bukan hanya Cina, tapi ternyata dari Indonesia ada juga bela diri. Namanya tapak suci. Apalagi mulainya pakai syahadat. Apalagi kita kalau mulai latihan, waktu sholat berhenti break. Semua sholat di lapangan. Jadi mereka terkesan sekali. Makanya nyebutnya tapak suci itu apa? Bela diri Islam. Iya. Nah, kalau pas Ramadan pada bawa makan masing-masing. Habis latihan, nunggu adzan langsung muter. Wow, buka bersama selama Ramadan. Jadi habis latihan itu buka bersama. Jadi semangatnya luar biasa, sehingga sampai saat ini jumlahnya 6.000-an lebih. Kita kalau buat turnamen itu ramai sekali. Tidak hanya di Kairo, tetapi di luar Kairo. Itu hebatnya Muhammadiyah. Dan hebatnya tapak suci itu bisa masuk kemana saja. Non Muslim pun banyak yang ikut tapak suci di Jerman, ya. Meskipun dimulakan dengan syahadat, tetap saja non Muslim banyak yang bisa ikut tapak suci. Maka kata Imam Baqillani itu, yang namanya Islam itu syaratnya apa? Keyakinan dalam hati. Karena orang-orang non Muslim ikut tapak suci, ikut bersyahadat, tetapi tidak beriman, tidak ikut Islam. Kenapa? Syahadatnya hanya cuma di lisan. Persis kayak orang-orang Muslim yang di daerah timur sana, daerah Sulawesi dan Jaya, orang-orang non-Muslim yang ikut di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya mereka nyanyi sang surya, Muhammadiyah gerakanku, kan? Tapi mereka juga tetap non-Muslim, meskipun mengatakan Islam agamaku, tetap non-Muslim karena pengakuannya hanya ada di lisan. Muhammadiyah besar di Australia, ada punya sekolahan. Di Malaysia punya universitas, beli masjid di Spanyol, itulah Muhammadiyah. Di sini megah, alhamdulillah. Hebatnya Muhammadiyah itu meskipun minoritas, tapi amal usahanya besar. Di sini mayoritas atau minoritas? Minoritas ya? Di tempat saya juga lumayan banyak. Satu kampung Muhammadiyahnya 10 kakak. 10 kakak toh. Satu cabang hanya 3 ranting saya 10 kakak. Tapi kita alhamdulillah bisa eksis, ngaji, mingguannya juga jalan ya. Karena rukun ranting itu minimal harus ngaji seminggu sekali. Kalau ada ranting kok belum ada kajian seminggu sekali, maka rukunnya belum lengkap. Harus dilengkapi. Ada nggak kira-kira ranting yang belum ada ngaji seminggu sekali? Ada? Ada nggih? Mudah-mudahan tidak ada. Karena itu rukun. Karena Muhammadiyah itu ngumpulnya yang ngaji itu. Karena di Muhammadiyah tidak ada tahlilan, nggak ada ndibaan, nggak ada yasinan, ya. Kapan ngumpulnya? Ya seminggu sekali ngaji itu. Kalau ngajinya aja nggak ada, kapan kita mau ngumpul? Karena dilalai saat ini masjid-masjid musola Muhammadiyah pun kebetulan saat ini banyak yang agak sepi, khususnya dari kalangan muda. Saya kalau ngaji begini, kemudian ada ibu-ibu, ada bapak-bapak membawa anak kecil, bawa
anak umur 5 tahun, 6 tahun, saya senangnya luar biasa. Karena kader intilan itu yang sejak kecil kita bawa itu justru kader yang akan menjadi kader inti Muhammadiyah. Kalau cuma Darul Arqam, Baitul Arqam itu 2 hari 3 hari nggak begitu ngaruh. Tapi kalau kita punya putra 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita bawa ngaji seperti ini akan terngiang-ngiang. Meskipun pas ngaji pelayon lari kanan lari kiri, mic-nya ustadznya diambil, nggak ada masalah. Karena itu akan menjadi kenangan indah. Jangan sampai orang tuanya ngaji begini, anaknya di rumah kenangannya apa? Dulu bapak saya aktivis Muhammadiyah, ibu saya aktivis Aisyah. Kalau mereka itu ngaji, saya di rumah main HP. Kan kenangannya nggak baik. Tapi kalau saya diajak, saya lari-lari sampai saya kepleset jatuh di depan diketawain orang jamaah, gitu kan? Itu kan jadi kenangan aktif di Muhammadiyah. Maka saya sangat suka kalau ada ngaji seperti ini, kok ada anak-anaknya di bawah. Karena kita itu secara jujur krisis kader, krisis dai, krisis ulama. Indikasinya apa kalau kita krisis kader? Kalau pemilihan pengurus yang jadi pengurus orangnya itu aja putar-putar. Seakan-akan tidak ada kader lain. Satu. Yang kedua, yo pengurus PP, yo pengurus PWM, yo ikut di daerah, yo cabang, yo ranting. Satu orang kok ngerangkep dari PP, PWM, PDM, PC, MPR, MTVY. Dan kayak gitu tuh banyak juga, ini persoalan. Jadi kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita krisis kader. Dilihat lagi dari mana kalau ngaji seperti ini. Kebetulan saya hampir tiap ahad saya itu kemana-mana itu. Purbalingga, Brebes, Kendal, Batang, Pekalongan. Rata-rata kalau ngaji begini nih, yang datang 50 tahun ke atas. Gimana? Yang 50 tahun ke bawah kok jarang, nggak banyak. Maka saya sering nanya, di mana pemuda Muhammadiyah? Di mana NA-nya? Banyak di sana nggih. Alhamdulillah NA-nya banyak. Dan di mana-mana alhamdulillah yang ngaji yang paling semangat itu ibu-ibu. Ibu-ibu mesti lebih dari separuh, lebih dari dua kali lipat itu. Sampai di daerah Comal itu saya ngaji di lapangan, soft pertama itu ibu-ibu semua. Yang di belakang baru bapak-bapak. Jadi diaturnya begitu. Yang ngomong anak-anak bapak. Nah, ibu-ibu di depan semua. Karena ternyata ibu-ibunya berlipat-lipat dibanding bapak-bapaknya, lebih semangat buat ngaji. Ya alhamdulillah. Ya, jangan lupa kalau ibu-ibu ngaji, kalau punya putra juga di bawah, supaya ini menjadi kader kita. Jangan sampai pengurus Muhammadiyah anaknya nggak tahu Muhammadiyah. Nggak enten kan? Ada bapaknya pengurus Muhammadiyah, ibunya pengurus Muhammadiyah, anaknya tidak tahu Muhammadiyah. Ya ini memprihatinkan, ini jangan sampai terjadi. Maka kita yang kita ajak, yang dari keluarga kita dulu. Keluarga kita ajak, baru nanti ngajak samping kanan, samping kiri. Wa angdir asyiratakal akrobin, kalau istilah Rasul itu. Jadi Rasul itu ngajak ya keluarga dulu, kemudian keluarga dekat kan begitu. Maka kita kaderisasinya sama. Keluarga kita dulu, anak-anak kita dulu, kita kemudian baru nyamping ponakan-ponakan, paman, bibi dan lain sebagainya. Untuk sama-sama berjuang di Muhammadiyah. Karena kita krisis kader, krisis dai. Kenapa kok di Muhammadiyah itu sekarang banyak tidak ada pengajian? Sing ngisi sopo? Yang mau jadi dai ngopeni jamaah siapa? Ini masalah. Belum ulamanya loh, ini baru dai. Dai itu kan yang penting bisa menyampaikan 1-2 hadis kita sampaikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan cukup. Ulamanya lebih krisis lagi. Coba tanya ahli tafsir Muhammadiyah siapa? Nah, kalau di Mesir disebut ahli tafsir kalau minimal sudah menafsirkan satu Al-Quran. Kita kan hanya Buya Hamka, itu pun sudah nggak ada, sudah almarhum. Yang masih sekarang siapa? Disebut ahli hadis kalau memang sudah nulis sekian buku hadis. Sekarang ahli hadis Muhammadiyah siapa? Ahli usul fikih, ahli kalam,
ahli tasawuf, ulama kita itu nggak banyak. Nggak usah jauh-jauh, satu PDM yang kira-kira bisa baca kitab kuning berapa? Padahal kita itu jargonnya ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Al-Quran bahasa Arab, hadis Nabi bahasa Arab. Nah ini kok jamaahnya suruh apa? Bapak-bapaknya suruh jadi imam sholat, mbok jenengan mawon. Nah ini kan repot. Jangan sampai kita jargonnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata tatkala jadi imam sholat, ternyata bacaannya nggak karu-karuan. Nah, ini masalah. Maka kita jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jargonnya tinggi, keinginannya tinggi, tetapi kemampuan kita tidak sampai sana. Maka untuk mengatasi krisis itu harus membuat kader. Jadi kader itu dibuat, didesain, bukan nunggu kader datang. Kalau ranting-ranting itu tidak ada ngajinya, maka ranting itu minimal harus ngirim satu santri, dibiayai ranting untuk ngaji sampai bisa ngajinya benar, baca kitabnya bagus, nanti balik ke ranting ngopeni jamaah. Saya itu alhamdulillah bisa diundang di NU, di Rifaiyah dan berkali-kali. Itu hanya modal satu aja, karena bisa baca kitab kuning. Iya, saya jadi imam masjid, jamaah saya NU semua. Kok bisa? Ya karena kita bisa baca kitab kuning. Kalau nggak bisa baca kitab kuning ya nanti lo cari katanya kembali ke Quran Sunnah, ngaji aja nggak bisa kan gitu. Ini memprihatinkan. Jangan sampai ini terjadi. Maka harus ada kaderisasi yang by design itu dibuat, dibentuk, ranting ngirim santrinya, dibiayai oleh ranting, nanti kembali ke ranting ngopeni jamaah. Kalau ranting nggak bisa, cabang ngirim kadernya, masukkan ke pesantren sampai dia itu menjadi ahli agama yang bisa ngaji baca kitab kuning, nanti balik ke cabang ngopeni jamaah. Kenapa sih kok harus kitab kuning kan gitu? Karena ketika kita rujuk ilal Quran wa sunnah, kembali ke Quran sunnah itu tidak mungkin kita hanya mengandalkan pada buku-buku terjemahan roh. Ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita perdalam. Ada ulumul Quran, ulumul hadis dan lain sebagainya, dan semua itu kembalinya ke kitab kuning. Mestinya ketika kita punya jargon kembali ke Quran Sunnah, mestinya kita itu pioner di dalam kajian kitab mestinya. Tapi kenyataannya justru orang Muhammadiyah yang paham kitab tidak banyak. Saya itu mendirikan pesantren Al-Muflihun, fokus ke kitab kuning. Waktu awal mendirikan dikatakan apa? Jamaah kita mengatakan, wong Muhammadiyah buat pesantren kayak NU. Iya serius. Buat pesantren kayak NU, pakai kitab-kitab kuning segala gitu. Ini masalah ini. Padahal yang namanya kitab kuning itu, kalau dalam fusahnya, dalam bahasa Arabnya namanya kitab turos. Itu kitab-kitab peninggalan ulama-ulama kita terdahulu yang luar biasa. Itu sebelum ada NU. Kenapa kemudian kita mengatakan kitab itu kitab NU? Wong itu jauh hari sebelum ada NU. Nah ini. Maka perlu kemudian kita jangan mengkotak-kotakkan ilmu, ini ilmu milik Muhammadiyah, ini ilmu milik NU. Enggak ada itu, ilmu itu milik bersama. Maka kita perlu mengkaji Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir tahun 1860, ada yang tahu? 68 di Kauman, Yogyakarta. Ketika beliau menginjak remaja umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, beliau keliling pesantren. Apa yang beliau pelajari? Ya fikih, ya bahasa Arab, ya hadis. Keliling ngaji kitab kuning. Di antara guru beliau yang paling terkenal adalah Syekh Solet Darat.
Syekh Soleh Darat dari Semarang. Syekh Soleh Darat ini guru kiai yang sangat luar biasa. 3 santri beliau yang sangat terkenal, 1 Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang ketiga R.A. Kartini. Syekh Soleh Darat ini salah seorang ulama yang diantara karyanya yang sangat bagus itu kitab Tauhid, syarah kitab Jauharatut Tauhid. Jauharatut itu kitab akidah Asy'ariyah karya Ibrahim Al-Laqani. Alhamdulillahi ala silatihi tsumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyi ja'a bin tauhidi wa qad aradinu anit tauhidi fa arsadal khalqi lidinil haqqi bi sayfihi wa hadihi lil haqqi. Ya, ini nih, kitab Jauharut Tauhid. Yang mensyarah di tanah Jawa ini adalah Syekh Soleh Darat. Muridnya Syekh Soleh Darat salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka ketika belajar di Semarang ini, nanti nguri-nguri ini ya, kemungkinan besar beliau juga belajar kitab ini. Karena itu yang disyarah oleh beliau gurunya Syekh Soleh Darat. Konon beliau juga belajar sama Syekh Khalil Bangkalan, tapi saya nggak yakin. Ya. Belajar apa di tanah Jawa kitab kuning semua. Sampai umur 15 tahun, beliau ke Mekah. Tahun 1883 sampai 1885. Mekah. Di Mekah belajar sama siapa? Imam Nawawi Al-Mantani, Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Kalau Imam Nawawi dari Banten, tapi menjadi ulama besar yang tinggal di Mekah. Belajar pada suara bro. Oh nggih. 20 menit lagi. Ya, saya singkat berarti. Syekh Nawawi Al-Bantani itu madhabnya Syafi'i, akidah Asy'ari. Syekh Khatib Al-Minangkabawi juga sama, madhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Demikian juga Syekh Abu Bakar Sato, belajar sama beliau. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ini pensyarah kitab namanya kitab Aqidatul Awam. Syekh beliau Imam Nawawi Al-Bantani berguru kepada Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato itu yang ngarang kitab namanya I'anatul Thalibin, yang sangat terkenal di pesantren-pesantren Nusantara. Gurunya lagi namanya Syekh siapa? Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini yang ngarang kitab namanya As-Sawa'iq Al-Mursalah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Kritik tajam, kritik keras atas gerakan Wahabi. Gurunya Syekh Soleh Darat ini adalah Syekh Ahmad Marzuq. Syekh Ahmad Marzuq ini yang ngarang kitab Aqidatul Awam. Kemungkinan besar karena beliau itu gurunya, salah satu gurunya itu adalah Imam Nawawi Al-Bantani, maka kemungkinan besar Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar kitab Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahanda wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Jadi kalau ada santri Muhammadiyah kok belajar kitab Aqidatul Awam, belajar kitab Jauharatut Tauhid, tidak menyalahi aturan. Wong dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar sama Syekh Soleh Darat, kemungkinan besar belajar Jauharatut Tauhid, belajar sama Syekh Nawawi Al-Bantani pensyarah kitab Aqidatul Alam judulnya Nurul Dzalam, kemungkinan juga belajar itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama awalnya dulu Muhammad Darwis. Konon yang mengusulkan untuk mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan itu adalah gurunya, yaitu Abu Bakar Sato.
Abu Bakar Sato gurunya lagi namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini ulama mufti Hijaz utusan Turki Utsmani yang sangat alim, sangat terkenal, mazhabnya Syafi'i. Maka tabarukan istilahnya itu, nyari berkahnya, gantilah menjadi Syekh Ahmad Dahlan nisbatan ila Syekh Zaini Dahlan, untuk cari berkah kalau bahasanya itu kepada Syekh Zaini Dahlan. Jadi kemampuan awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajinya apa? Kitab kuning, sampai kemudian pulang ke Nusantara mengamalkan mengaji apa? Menyampaikan ilmu yang apa-apa yang dia pelajari dari para masyayikh dia itu. Tahun 1903 kembali ke Mekah sampai 05. Di sana mulai bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran modern terkait dengan gerakan-gerakan Islam modern, terutama yang dari Mesir, yaitu dari Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho. Karena waktu itu di seluruh dunia Islam umumnya itu dunia Islam kelam, karena dunia Islam pada waktu itu sedang dijajah. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, Mesir dijajah Inggris, Libya dijajah Itali, daerah Maroko sana dijajah Prancis. Jadi dunia Islam tercabik-cabik oleh negara-negara barat, dijajah semua, dikuasai oleh negara-negara barat. Turki Utsmani lemah. Maka kalau menurut Syekh Jamaluddin Al-Afghani, mestinya umat Islam itu mementingkan politik, mempersatukan umat supaya umat Islam maju. Tapi gerakannya Jamaluddin Al-Afghani tidak begitu berpengaruh, malah Syekh Jamaluddin dipenjara. Maka kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan, kalau kita pengen memperbaiki bangsa ini, pengen memperbaiki dunia Islam, yang perlu diperbaiki adalah masyarakatnya, pendidikannya. Maka dirikanlah pendidikan, dirikanlah lembaga pendidikan, rumah sakit, majalah dan lain sebagainya. Itu gerakan Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu Mesir Al-Azhar. Muridnya, murid intilannya Syekh Rashid Ridho. Syekh Rashid Ridho itu lahir tahun 1865, selisih 3 tahun dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hanya saja Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal 1123, sementara Rashid Ridho meninggalnya tahun 1935. Jadi lebih panjang umurnya Syekh Rashid Ridho. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika di Saudi yang kedua kali ini sempat bertemu langsung dengan Syekh Rashid Ridho tatkala Rashid Ridho ke Mekah melalui perantara kerabatnya yang bernama Syekh Bakir Al-Jogjawi. Jadi ketemu langsung, sanadnya nyambung. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan di sini punya dua basic ilmuwan. Yang pertama Turos murni waktu belajar kepada Syekh Soreh Darat, kitab kuning murni ketika belajar sama Syekh Soreh Darat, kitab kuning murni ketika belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abu Bakar Sato dan lain sebagainya. Yang kedua terpengaruh oleh gerakan pembaruan Rashid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh yang pijakannya itu Turos juga, plus ada pemikiran-pemikiran modern. Sampai kemudian pulang ke Indonesia tahun 1908 ikut organisasi namanya Budi Utomo. Nah, disinilah berkenalan langsung dengan sistem organisasi Barat murni, model Belanda, sistem Belanda, diambil ilmunya dari sana. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya 3 background, punya 3 latar belakang. Latar belakang Turos, latar belakang Turos plus pembaharuan melalui Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan yang ketiga latar belakang pendidikan Barat melalui organisasi Budi Utomo. Maka ketika kita hendak mengkaji Kiai Haji Ahmad Dahlan harus melihat kepada 3 sisi ini. Selama ini yang kita lihat hanya sistem organisasi modernnya, tetapi sisi Turosnya itu kita lenakan. Kita kurang perhatikan, kita kesampingkan, akhirnya kita krisis dai, krisis ulama.
pada masa-masa awal Ki Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengesampingkan turos. Maka generasi awal Muhammadiyah itu banyak kiai hebat-hebat. Sederhana saja. Kalau kita yang punya HPT angkat tangan. Oh, nggak nyampe separuh. Yang punya HPT ternyata hanya 1/4. Dan itu umum, sama Muhammadiyah nggak punya HPT. Saya juga heran. Emang non Muhammadiyah suruh belajar HPT gitu kan? Nggak mungkin kan, kalau kita yang nggak punya HPT itu siapa lagi gitu. Ya. Jadi akhirnya kita itu kurang memperhatikan turosnya itu. Pada generasi awal itu luar biasa. Buktinya HPT yang jilid 1 itu pakai bahasa Arab. Sekarang semua keputusan majelis tarjih pakai bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Arabnya. HPT awal bahasa Arab dan bahasa Arabnya bagus gitu. Ulama-ulama awal Muhammadiyah kalau presentasi pakai bahasa Arab bagus. Sekarang nyari kiai dai-dai Muhammadiyah yang bisa bahasa Arab saja kok susah. Nah, ini kan mulus dodo. Maka kita harus melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dari sisi itu. Beliau itu ya pakar turos, ya pakar pembaruan Islam, ya pinter menguasai organisasi ala barat. 3 ini dikuasai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan diajarkan ke santri-santrinya generasi awal Muhammadiyah as-sabiqunal awwalun dari Jamiah Muhammadiyah. Maka kita perlu ke arah sana untuk mendorong jamaah kita supaya mau kembali memperdalam kitab kuning, memasukkan ke pesantren. Masalahnya kadang jamaah kita itu mikirnya begini, kalau anak saya masuk pesantren jadi ustadz, jadi kiai, engko uripe piye ya? Nah, ini masalah. Masalah di mana? Di akidah kita. Masih keyakinan kita terkait rezeki itu sudah dijatah, dicatat oleh Allah itu masih kurang. Padahal yang namanya rezeki itu sudah ditentukan semuanya. Mau jadi apapun, kalau hari ini jatah rezeki kita 200.000 ya 200.000, nggak akan tambah, nggak akan berkurang. Mau jadi petani, mau jadi PNS, mau jadi dokter, kalau jatah hari ini itu 50.000 ya 50.000, nggak akan berlebih, nggak akan berkurang, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan kebanyakan orang yang kerja itu ternyata tidak sesuai dengan kuliahnya dia. Nggih? Iya benar. Kuliahnya jurusan apoteker, kerjanya dagang, kan? Karena sesungguhnya pekerjaan itu hanya sarana Allah ngasih rezeki ke kita. Wong cicak yang di dinding aja makanannya nyamuk bisa terbang, nyatanya bisa mangan. Apalagi kita orang manusia yang diberi akal pikiran, mesti semangan. Cuman jamaah kita itu kadang, wah mending ini SMP favorit, SMA favorit, nanti masukkan ke ini jadi dokter, kan? Jadi insinyur, jadi ini. Nek jadi ustadz duitis kondi, uripe piye, kerja nandi. Ya itu loh masalah. Jadi ustadz kerja di mana? Saya itu pernah di Kairo, istri saya keguguran. Saya hanya punya uang 100.000. Saya pikiran saya yang penting istri saya selamat, pendarahan diangkat begini darahnya langsung ngucur. Sudah deg-degan itu. Tapi uang saya hanya 100.000. Nggak mikir, bismillah tak bawa langsung ke rumah sakit. Duit 100.000 itu saya selesai operasi, apa semuanya termasuk obat dan sebagainya. Dan saya pulang dari rumah sakit tetap membawa uang 100.000. Kok bisa? Loh itu Allah yang ngatur. Sampai rumah sakit diurus macam-macam, terakhirnya dikasih nota. Masya Allah, suruh bayar sekian. Pusing saya kan, duitnya 100.000. Operasi koret, butuh berapa juta itu kan? Tahu-tahu ada yang deketi. Ini santri Al-Azhar ya? Iya. Kenapa? Ini istri saya pendarahan, operasi. Biayanya berapa? Tak kasih fakturanya. Langsung dibayarin sama dia. Belum obatnya. Ada yang datang, obatnya berapa? Ini orang lain ngasih, udah obatnya saya bayar. Pas mau pulang ada yang deketin lagi. Sudah pesen taksi belum? Belum. Udah nanti saya pesenkan taksi. Pesenkan taksi. Bayangkan, berangkat saya membawa uang 100.000, pulang 100.000, istri saya udah operasi, udah obat, udah taksi. Karena rezeki saya di situ segitu ya segitu.
Makanya kata Allah itu, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah yang nanggung, Allah yang jamin soal rezeki, enggak usah khawatir. Ya. Saya itu 11 tahun di kedutaan. 11 tahun kalau di kedutaan itu gajinya lumayan, pakai dolar. Ya, sebulan itu bisa $1.600, $1.800, bisa 20 juta itu. Saya tinggalkan, saya pulang kampung di desa apa? Ngurusin jeruk, nanam alpukat, jambu aja sekarang harganya 300 nggak laku itu kan, sama ngurusin santri itu. Apakah nggak bisa hidup? Bisa hidup sampai sekarang, alhamdulillah, ya kan? Bisa keliling, bisa kemana-mana. Dari mana? Itu rezekinya Allah. Jadi soal rezeki itu jangan mikir jauh-jauh. Tahun lalu istri saya bilang begini, Bi, tahun depan anak kita dua-duanya masuk pondok. Kira-kira rezekinya gimana ya? Saya bilang siap sederhana, serahkan sama Allah, gampang. Allah itu Maha Kuasa, Maha Kaya. Waktu yang ngasih. Iya ngasih, tapi kita kan harus ada kalkulasi dari mana, usaha apa, gitu kan? Saya sampaikan bismillah, kalau udah waktunya datang. Saya satu bawa ke Jogja, tahu apa? Beasiswa. Saya Batang, beasiswa. Siapa yang nyangka? Nggak ada yang nyangka, itu dari Allah. Maka iman kita itu yang harus diperkuat. Jangan sampai kemudian gara-gara mikir, waduh nek anakku mau bu pesantren jadi ustadz, jadi kiai kampung, duitis kondi. Ya ini jangan sampai kepikiran seperti ini. Kuatkan tekad kita, iman kita itu supaya tidak kemudian ragu-ragu terkait dengan rezeki. Karena demi apa? Demi jamaah kita. Karena saat ini muncul yang namanya infiltrasi ideologi. Masjid Muhammadiyah sepi, akhirnya ada kelompok lain yang masuk ke Masjid Muhammadiyah mikir, kok masjid api-api begini, kok sepi, nggak ada ngaji ya, sayang. Buatlah dia halakoh ngaji di masjid. Ternyata bagus, akhirnya makin rame, jamaahnya banyak, dengan membawa paham tidak seperti paham Muhammadiyah. Setelah rame, takmirnya langsung, waduh masjid kita direbut orang lain, masjid kita diambil kelompok lain. Lah wingi kemarin kemana waktu masjidnya sepi? Sekarang giliran dimakmurkan oleh kelompok lain, teriak-teriak, kemarin kemana? Maka ketika ada Masjid Muhammadiyah kok pindah ke kelompok lain, jangan salahkan Muhammadiyah, jangan salahkan mereka. Kita harus introspeksi diri. Ada apa? Apakah kita sudah memakmurkan masjid kita? Kalau kita memakmurkan masjid kita, insya Allah tidak akan ada infiltrasi ideologi. Tapi kalau masjidnya sepi, ngajinya sepi, ya gimana lagi? Kemudian kalau orang ngaji biasanya, yang sini ngaji yang dibahas tentang ekonomi, yang muluk-muluk lah, tentang globalisasi, tentang krisis ekonomi, tentang apa? Orang Muhammadiyah kalau ngaji kan gitu. Yang di sini bahas tentang toharoh, tentang sholat, kitabnya setumpuk. Kira-kira jamaah Muhammadiyah akan milih kemana? Milih yang ngaji kiai, ustadz dengan bawa kitab setumpuk, meskipun bab toharoh, bab sholat kan itu. Justru itu yang kita itu kekurangannya itu di situ. Jamaah itu pengen ngaji bener itu loh. Ngaji dari sholat, dari toharoh, rukun sholat, syarat sholat, puasa, yang berdasar kepada rujukan yang jelas. Maka akhirnya jamaah kita lari ke sana. Akhirnya kita teriak-teriak, jamaah kita eksodus, jamaah kita pindah tempat, jamaah kita pindah ke lain hati, tanpa harus mengoreksi diri. Mestinya kan kita koreksi diri kita. Kenapa kok jamaah kita pindah ya? Oh sana itu ustadznya pakai kitabnya setumpuk, kalau menyampaikan Quran hadisnya setumpuk. Sementara ustadz kita baca Qurannya nggak karu-karuan, ya kan? Suruh baca Qurannya nggak karu-karuan, suruh baca kitab rai somoco, rap paham, kan gitu. Akhirnya jamaah kita lari ke sana. Maka yang ini yang harus kita perhatikan. Pokoknya kita buat standar Ustadz Muhammadiyah itu kalau dikasih kitab takrib paham, kasih kitab ini paham, kan gitu. Sayangnya, tapi ini sudah alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah pesantren Muhammadiyah buahnya ada 556 pesantren. Hanya memang kebanyakan pesantren kita, mohon maaf, kebanyakan masih pesantren tahfidz. Ya alhamdulillah meskipun tahfidz tapi sudah ada. Taib sudah 20 menit lebih mungkin, mohon dimaafkan sekiranya ada salah, ada khilaf.
Mohon kekurangannya dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.